Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan buat video yaitu karena ada seseorang yang bertanya kepada saya seputar Fiverr. Kenapa sih Mas gig yang saya buat itu tidak tampil di layar pencarian Fiverr? Misalnya teman-teman membuat gig logo desain misalnya. Ini cuma contoh ya teman. Misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman cek ini logo ekspor itu ada sebanyak 2.900 dan ada banyak sekali yang membuat gig logo ini di Fiverr teman. Ini ada 2.900 orang. Oke, kalau gitu misalnya kita mulai saja. Sebelumnya jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya itu channel Mas Vlogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Vlogger. Nah, pada video kali ini saya akan sharing pengalaman saya di Fiverr karena ada seseorang yang bertanya, "Mas, saya sudah buat gig tapi gig saya itu tidak tampil di halaman pencarian Fiverr ini, teman." Nah, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa gig teman-teman itu tidak tampil di halaman Fiverr. Jadi saya sebelumnya sudah googling nih, di googling jadi gig nggak tampil di halaman Fiverr dan saya ngeklik link yang pertama ini teman. Nanti teman-teman ya bisa cek sendiri di Google. Nah, jadi setelah saya baca ini ada berapa faktor. Pertama, satu, berikut ini beberapa hal yang perlu kamu perhatikan yang bisa jadi salah satunya menjadi penyebab ketidakmunculan gigmu pada hasil pencariannya. Pertama itu karena gig sedang di rolling. Akan ada masanya gigmu di rolling, dimana sebelumnya gig yang kamu buat muncul di halaman pertama atau kedua, kemudian muncul di halaman yang lebih dalam. Maksudnya mungkin di halaman page 2, 3, 4 ataupun yang lainnya teman. Kondisi ini sebenarnya normal. Fiverr melakukan hal tersebut kepada semua gig dengan tujuan agar yang belum pernah dapat order bisa naik ke halaman pertama, sehingga lebih adil bagi semua freelancer untuk memiliki peluang mendapatkan order dari buyer. Maksudnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi bisa teman-teman cek, ini kan ada banyak nih yang seller yang membuat logo ekspor. Nah, ini ada sebanyak 2.900 gig. Nah, kalau kita cek ke bawah, nah ini kan udah ada halaman yang ke dalam. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi dia tuh di rolling, teman. Bisa jadi nomor 10 ini nanti di halaman pertama masuk ke sini, atau yang nomor 1 ini nanti di rolling ke halaman ketiga atau halaman 5 ataupun halaman 7. Tapi sepengetahuan saya itu memang ya kalau misalnya kita masih baru dan juga ini kan udah banyak nih yang order, teman. Ya wajar aja kalau mereka itu ada di halaman pertama, teman. Jadi sabar aja, bukan teman-teman aja ngalamin itu, semua yang terjun sebagai freelancer baik itu di Fiverr maupun di Upwork sama juga kayak gini semua aja teman-teman. Jadi ini adalah algoritmanya teman-teman. Nomor 2, gig mengandung kata-kata terlarang teman. Jadi silakan teman-teman cek dulu gig teman-teman karena memang ini sangat mempengaruhinya teman. Ya, jadi misalnya teman-teman membuat deskripsi gig yang membuat nama merek platform freelance pesaing Fiverr, misalnya itu adalah Upwork ataupun yang lainnya. Dampaknya itu sekejap setelah disimpan gig saya tidak akan muncul pada hasil pencarian, teman. Nah, jadi seperti teman-teman ketahui, situs pesaing Fiverr kayak misalnya People Per Hour atau freelancer.com ataupun Upwork atau Flexjob itu adalah pesaing mereka, teman-teman. Jadi pesaingnya itu maksudnya itu adalah dia sama-sama sebagai situs pencari kerja atau kerja freelance gitu. Ya otomatis karena itu pesaing mereka, ya mereka punya algoritma kalau dia mengandung kata-kata yang istilahnya itu dilarang dibuat, bisa jadi gig kita itu tidak akan dimunculkan oleh Fiverr, teman. Karena di sini dibilang kemudian setelah saya hilangkan kata-kata tersebut gig kembali muncul tidak lebih dari 5 menit. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kita juga perlu tahu aturan yang ada di Fiverr. Jadi teman-teman wajib membaca semua peraturan yang ada di Fiverr, teman. Itu namanya policy, teman-teman. Itu kebijakan Fiverr. Jadi teman-teman harus tahu juga apa saja yang dilarang di Fiverr. Kemudian ketiga, perubahan algoritma Fiverr. Algoritma itu kayak misalnya di YouTube, teman-teman. Jadi biasanya kalau teman-teman itu videonya masih baru kayak misalnya di YouTube, ya wajar kalau misalnya video teman-teman itu susah ditemukan di YouTube. Nah, sama juga di Fiverr. Kalau misalnya teman-teman juga masih baru, ya tentu saja ya orang kan belum terkenal teman-teman. Dibanding seller-seller yang kemudian yang sudah banyak
feedback kayak gini. Kayak gini udah 1 juta, udah 1000, ada 600. Ya mereka akan mendapat prioritas teman-teman, muncul di halaman pertama pencarian di Fiverr. Tapi ya kalau misalnya teman-teman itu masih baru, ya tentu saja ya teman-teman nggak akan muncul di halaman pertama, teman. Ya kayak gitulah kira-kira itu algoritma Fiverr. Tapi ini bisa berubah-ubah ya teman. Karena yang menentukan perubahan ini ya di Fiverr-nya sendiri. Kemudian kita juga nomor 4, terlalu sering mengedit gig. Ini juga nggak bagus teman-teman. Jadi kata dia, melakukan editing berkali-kali pada gig akan membuat gigmu pada proses review oleh Fiverr. Dan kondisi ini akan memakan waktu yang tidak pasti. Yang jelas gigmu tidak akan muncul pada hasil pencarian selama proses review tersebut. Dan tidak ada notifikasi khusus mengenai hal ini. Jika kondisi ini terjadi pada gig yang kamu buat, kamu hanya perlu menunggu, teman. Ini juga saran yang bagus, teman, buat kita yang new seller atau teman-teman juga sama freelancer new seller. Jadi kalau teman-teman misalnya merasa gignya kurang bagus, mungkin ada sebagian dari kita itu mengedit gig. Nah itu kalau bisa jangan terlalu sering, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa ngubahnya mungkin setiap 1 minggu sekali. Mengedit gignya kalau misalnya gignya kurang bagus. Tapi kalau misalnya tiap hari teman-teman edit terus, ya otomatis ya nanti bingung juga ininya algoritma Fiverr-nya. Kemudian yang kelima saya tambahin itu juga tingkat pesaing, teman. Jadi di sini kalau misalnya kayak kita contohnya aja, misalnya kalau buat gignya logo ekspor, pesaing kita sampai 2.900, teman. Ya kalau pesaingnya sebanyak itu, ya wajar lah kalau misalnya teman-teman itu susah ditemukan, ya karena memang yang akan muncul di depan ini ya otomatis ya gig-gig yang laris manis, teman, yang sudah terbukti lah, udah dapat banyak feedback. Ya kalau kita masih baru ya akan susah masuk ke halaman ini, teman. Kemudian juga ya kita harus mencari atau membuat gig yang memang benar-benar itu spesifik, maksudnya itu pesaingnya sedikit, teman. Misalnya ini contoh aja ya teman, Indonesian song kayak gini. Ini contoh aja. Nah ini pesaingnya cuman 94, teman-teman. Nah kalau misalnya pesaingnya cuman segini, ya enak, teman. Kita bisa aja muncul di halaman pencarian di pertama, teman, ya karena pesaing kita sedikit. Tapi ya kalau tadi sebanyak 2.900 atau 5.000 atau lebih banyak, ya otomatis saya susah lah masuk ke halaman 1 pencarian. Mungkin kita udah di halaman 3 atau nomor 2 ya teman-teman. Jadi sangat ngaruh sekali juga tingkat persaingan. Yang ke-6 itu tadi, yang kelima, selain tingkat persaingan juga karena feedback, teman-teman. Jadi karena feedback ini, ya kalau misalnya teman-teman mau supaya gignya muncul di halaman pertama, ya teman-teman tuh harus dapat feedback dulu. Maksud feedback itu adalah review ini, teman-teman. Misalnya contoh nih, saya buka salah satu gig ini. Nah maksud saya tuh feedbacknya kayak gini, teman. Jadi teman-teman itu bisa nanti mendapatkan yang namanya review, atau istilahnya klien ini puas dengan hasil kerjaan klien, gitulah kira-kira. Nah kalau misalnya teman-teman belum ada feedback kayak gini, belum mendapatkan misalnya klien, dan klien belum memberikan istilahnya tuh pendapat puas atau enggak lah kira-kira feedback itu, ya kesulitan teman-teman muncul di halaman 1-nya pencarian di Fiverr. Kalau saya cek, nah ini ada juga ternyata yang masih baru belum ada feedback. Ini yang sudah ada feedback. Jadi rata-rata yang sudah ada feedback itu muncul di halaman 1, teman ya. Makanya juga ngaruh juga tingkat pesaing sama jumlah feedbacknya, teman. Jadi ada 6 tadi yang saya simpulkan. Nah kalau misalnya teman-teman ada tambahan, itu nanti silakan teman-teman tambahkan di kolom komentar aja di video ini. Atau misalnya kalau teman-teman juga ada pertanyaan, juga bisa juga masukkan juga pertanyaannya di kolom komentar. Ini saja yang bisa saya bagi, teman-teman. Semoga apa yang saya bagi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke kalau gitu, sampai ketemu di tutorial Mas Blogger berikutnya.